Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Yoga, Iya, iya Yoga bisa dengar suara Mas. saya? Halo? Hmm? Suara saya jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Oke, teman-teman semua, Cukup jelas. sobat sehat di seluruh Nusantara, tamu saya kali ini di Obas, konten Obas kali ini obrolan santai. Saya akan berbincang-bincang santai dengan salah satu personal luar biasa dan juga sebagai salah satu founder dari Freeletics di Jawa Timur, khususnya di Gresik, Mas Yoga. Halo, apa kabar Mas Yoga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya alhamdulillah baik. Dengan nama lengkap Tri Yoga Pradana, luar biasa. Saya Iya benar. alumni Universitas Negeri FIK Mes. FIK Benar. dan sekarang sedang mengambil program master di Shanghai University of Sport. Universitas Sport. Masih proses bahasa. Kenapa Mas? Masih proses belajar bahasa juga. Mantap. 2019 ya Mas? Benar-benar. Angkatan baru 2019. Berarti satu angkatan sama teman-teman kita juga ya, sama Capri, Ido ya. Itu angkatan 2018. 1 tahun di atas saya. Saya yang baru-baru. Jadi Di bawah Muin saya. Pak anak Mas yang ke Shanghai. Sama floorball. Sama penor itu ada banyak sih di angkatan di bawah saya sih. Jadi jaraknya terlalu jauh. Anak-anak yang baru lulus tahun 2018, 2019 itu mereka lalu lulus langsung ada yang lanjut ke situ. Cuman 2 orang yang angkatannya terlalu mungkin saya kan lulusan 2015 itu cuman saya yang lulusan 2015. Selebihnya anak-anak baru semuanya. Jadi adik-adik kelas saya banyaknya. Oke oke oke. Padahal saya tadi nggak ngomong soal angkatan, kelihatan tuanya Oh, Mas. bukan. Oh. Gimana? Gak denger saya? Enggak, tadi saya niatnya tidak menyebut angkatan Mas Yoga karena biar Hah? nggak kelihatan tuanya gitu loh. Oh, Kalau siap, siap, siap. segitu apalagi saya kan gitu. Nah, Oke, Mas Yoga bisa ini Mas Yoga saya baca di beberapa media itu ternyata juga sebagai salah satu founder teman-teman, founder Freeletics di Gresik luar iya biasa. benar. Sampai sekarang masih terus continue ya Mas untuk Freeletics Gresik. Kenapa, Mas? Masih terus tetap ada latihan ya sampai sekarang. Masih. Tapi untuk saat ini latihannya mungkin kita buat semacam kayak virtual training. Jadi by Zoom atau Google Meet, jadi seperti itu. Tetap aktif, tapi Saya tertarik ini Mas sebagai founder di hmm? Freeletics Gresik saat itu apa sih yang sampean yang sehingga sampean menginspirasi teman-teman yang lain untuk berolahraga dengan sehat di Gresik itu? Tujuannya apa sampean membentuk komunitas Freeletics di Gresik? Yang pertama tujuan saya yaitu kebetulan kan di Gresik sendiri itu beberapa tahun lalu cuman ada 3 komunitas itu pun yang olahraga ya, dan itu pun hanya komunitas yang lari Oke, dan indoor runner dan semacam. kebetulan ya semacam indoor runner dan lain-lain. Kemudian saya kan basicnya kan emang dari dulu dari kuliah kan suka sama kegiatan luar kayak di gym atau bodyweight training, functional training. Jadi saya cari semacam itu
daerah Gresik masih belum ada. Mm-mm. Dan saya sama teman saya ada satu orang sama founder juga, namanya Farid juga. Itu saya, ayolah kita buat suatu komunitas yang nggak cuma berfokus sama nari, tapi ada juga yang bodywork training, terus ada juga latihan lain, jadi lebih kompleks. Jadi teman-teman yang mau ikut, jadi nggak harus saya lari nih mas, saya pengen kurus, saya pengen apa enggak. Jadi semuanya kayak tua muda bisa ikut gabung. Jadi latihannya lebih berkreatif lah. Sampai sejauh ini sudah ada berapa komunitas di sana mas? Sampai sejauh ini udah ada 5 komunitas olahraga yang ada di Gresik. Dan yang masih aktif sampai untuk Freeletics sendiri sudah berapa member kira-kira mas? Kalau Freeletics sendiri sih secara member yang ada secara terdata ya mas, kayak di kontak WhatsApp group itu ada sekitar 250-an. 200? Tapi yang aktif sekitar 60-80 orang yang rutin latihan. Oke. Karena memang mungkin kesibukan dari setiap karena kesibukan juga banyak yang kayak gitu. Jadi selalu bongkar pasang. Iya benar. Virtual tetap masih jalan sejauh ini ya? Virtual tetap masih. Ini nanti bulan Juni nanti akan ada virtual lagi, terus ada beberapa challenge yang harus diikuti oleh member. Ada banyak program sih sebentar ini. Biar selama pandemi ini kita tetap aktif latihan juga. Wow. Mas Yoga, Iya. Masih hobi hiking mas? Hiking sementara sih udah off dulu ya. Terakhir saya hiking udah beberapa tahun lalu. Karena emang kesibukan dan kerja. Udah sama sekali jarang. Jadi yang saya ketahui teman-teman, Coach Yoga ini selain juga sebagai personal trainer, terus penggiat olahraga di Jawa Timur dan di Gresik pada khususnya, dia memiliki hobi yang luar biasa yang menantang adrenalin. Kalau saya bilang. Yang sama dengan Bapak ya. Hiking tadi, saya kan nggak tahu mas. Jadi saya Mas Yoga. Sudah berapa gunung yang sampean singgahi mas? Nggak seberapa sih mas. Cuman gunung-gunung ya yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, sementara itu aja sih. Kalau yang daerah barat, Jawa Barat masih belum ada. Kemungkinan nantilah setelah pandemi berakhir, saya mau coba lagi buat hiking. Mantap. Dari kesemua tempat itu ada satu yang juga punya momen yang luar biasa di situ, mas. Kalau momen luar biasa ada, iya salah satunya gunung yang di Jawa Timur, Semeru, itu ada salah satu momen yang memang nggak bisa saya lupakan tadi. Mantap. Kenapa harus memilih hobi naik gunung, Mas Yoga? Kan banyak hobi yang lain lah, diving, terus mancing dan lain-lain, mas. Kenapa saya milih naik gunung? Alasannya sih simpel sih mas, karena yang pertama saya suka olahraga dan saya suka jalan-jalan. Apa salahnya sih kita jalan-jalan? Istilahnya kalau ke gunung kan olahraga bisa, jalan-jalan juga bisa. Lah itu jadi dua aktivitas yang bisa saya dapatkan dalam satu waktu. Dan ketika saya pergi ke gunung, misalnya itu di daerah luar Jawa atau luar kota, jadi saya bisa sekalian buat jalan-jalan ke daerah kota tersebut. Sekalian liburan lah, istilahnya. Sambil menjaga kesehatan ya? Benar, benar. Dan kayaknya, sepertinya menarik Mas Yoga kalau Mas Yoga melakukan freeletics
tapi di Mas, mengajak member-member di Eh, sudah belum kepikiran. Tapi kalau kita kan ada program lari dan itu larinya trail ke gunung, itu yang lagi kita godok. Jadi nantinya akan diadakan lari, misal nih di Penanggungan nih, kita lari dari bawah ke atas, kemudian di atas ada sedikit kayak workout di sana lah. Wow. Itu sih yang mungkin lagi, ya semoga jadi nanti setelah pandemi. Mantap. Buat teman-teman kita lari juga. Saya doakan proyeknya itu luar biasa, Mas. Karena kebanyakan kalau di gunung, setelah nyampe di atas itu, teman-teman pasti makan, tidur, ya kan? Sambil menikmati keindahan ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Iya. Karena baiknya kalau itu digabung dengan freeletics. Bisa. Di sana, gitu. Asal jangan sampai olahraganya kecapean, jadi turunnya gelundung nanti. Ya, itu yang harus dipikirkan sih. Jadi memang harus benar-benar fit, dan sebelum kita adakan program naik gunung atau trail, kita juga adakan latihan dulu nih untuk teman-teman yang mau ikut. Jadi istilahnya mereka yang baru nggak kaget buat langsung ikut di event. Jadi seenggaknya mereka tahu lah prosesnya buat latihannya. Mas Yoga, tadi Mas Yoga menjelaskan di awal kalau dalam suasana pandemi COVID ini kita harus olahraga, Mas. Nah itu. Iya benar. Kenapa harus tetap kita dianjurkan berolahraga, Mas? Kalau menurut saya sih di saat-saat seperti pandemi ini kan dengan adanya anjuran pemerintah yang mengadakan stay at home, jadi kerja dari rumah, melakukan kegiatan dari rumah, itu kan secara fisik juga semakin kita sering kerja, otomatis kan badan kita semakin capek karena tidak banyak waktu buat bergerak. Jadi emang yang paling benar emang kerja juga oke, tapi olahraga juga harus tetap dilakukan. Ada work from home, ada juga workout from home. Itu yang harus, dua kegiatan yang harus saling dilakukan secara rutin ya kalau bisa. Karena dengan adanya latihan di rumah, itu bisa menjaga kondisi kita dari virus ini juga. Semakin imun kita baik, semakin imun kita kuat, itu juga lebih memproteksi diri kita buat terserangnya virus-virus pandemi itu sendiri. Idealnya berapa lama, Mas, dalam satu sesi latihan? Dalam satu sesi latihan di saat pandemi ini, jadi tidak disarankan untuk latihan terlalu lama, atau terlalu over training ya, sampai pusing, jangan sampai nantinya maksimal. Jadi diusahakan latihan yang intensitasnya ringan, sekitar 20-20 menit itu udah bisa. Agar yang terlalu maksa harus sampai benar. Karena kalau terlalu capek itu bukan tambah memperbaiki imun, tapi juga pasti akan merusak imun kita. Jadi yang sedang atau ringan lebih disarankan sih, terutama buat yang orang-orang tua ya. Entah itu bersepeda di dalam ruangan atau mungkin kegiatan apa kayak lompat tali dan sebagainya. Dan yang penting lebih gampang dan meminimalisir buat terjadinya cedera. Jangan sampai aneh-aneh ketika dilampung. Oke, Mas. Kalau di konten saya ini kan kemarin juga ada Mas Lutfi, ya, Mas Hapri, dan kita berdiskusi tentang ini. Soal ini, Mas. Ini yang belum pernah saya tanyakan dari tamu-tamu saya sebelumnya. Ya. Tolong kasih tips, karena orang yang tidak pernah melakukan olahraga, dia pasti akan mager. Ya, kalau istilah milenial sekarang ini komunitas kaum rebahan ya, Mas. Iya, benar. Untuk memulai itu, olahraga itu kan harus, contoh, besok aku olahraga deh, gitu. Begitu besok
nya datang, aduh males kayaknya, akhirnya nggak jadi lagi. Benar. Yang harus kita lakukan untuk para komunitas rebahan ini apa Mas Yoga? Oke. Ini juga sering terjadi terutama di komunitas saya sih Mas. Teman-teman saya juga. Jadi ketika sudah mulai kerja, weekend udah libur kerja, tapi ya gimana ya, lebih enak rebahan pagi-pagi daripada kita melakukan aktivitas olahraga. Oke. Jadi kalau saran saya sih tetap semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Intinya kalau kamu niat, kamu juga harus bisa melakukan aktivitas. Tapi saya punya satu cara kemarin. Saya sudah terapkan di beberapa teman saya. Kalau misalkan saya ngajak nih orang teman saya nih, ayo kita latihan bareng. Tapi kita nggak akan ketemu. Tapi kita secara live. Mungkin via WhatsApp atau di Zoom atau di aplikasi lain. Dari 1 orang, 2 orang atau teman-teman dekat kita nih. Ada yang satu kelompok buat teman ngopi atau teman keluar, itu ayolah sekali-kali kita buat olahraga bareng, virtual training. Jadi nanti ada 5 orang, oke kita live bareng, nanti gerakannya nanti ada yang ngikutin salah satunya dari mereka. Jadi seperti itu, saling mengajak satu sama lain. Karena kalau dari diri kita sendiri, kalau emang dia belum niat, ya susah. Tapi kalau ada paksaan dari temennya, atau ayolah kita push terus, kita ajak lagi buat olahraga, buat lebih aware lagi sama kesehatan kita, kenapa enggak? Perlu dicoba. Dan dampaknya jadi ajalah teman-teman latihan. Biasa ya Mas. Benar. Mentor teman sebaya ini itu juga bisa memotivasi kita teman-teman ya. Terus ada satu lagi cara, ketika saya melakukan kemarin, kan sekarang sudah anak-anak muda kan sudah punya aplikasi berupa Instagram ya Mas. Oke. Nah, jadi dari Instagram itu ada satu orang teman saya kemarin nge-share official Freeletics Gresik. Bukan, dari akun pribadinya. Oke. Jadi dari orang-orang yang malas ini saya coba deh. Dari akun pribadi saya melakukan satu gerakan dengan intensitas yang ringan, misal 10 repetisi. Kemudian saya share di story, kemudian saya tag dari teman-teman saya challenge dia mau nggak, ada berani nggak? Dan dari situ pasti kelihatan, ada yang berani, ada yang enggak. Seenggaknya kalau dikasih challenge seperti itu dan ringan, pasti mereka merasa tertantang dan oke lah, saya pasti bisa gitu. Jadi cara yang lebih baik buat benar. Mas Yoga, di pandemi ini yang masih udah kontra akhir-akhir ini Mas tentang penggunaan masker. Ketika penggunaan masker sambil jogging atau sambil berolahraga, karena memang dengan kondisi sekarang mindset masyarakat Indonesia itu sudah mulai terbuka Mas. Mereka menjadi lebih aktif untuk berolahraga karena takut imunitasnya menurun. Sehingga meskipun pelaksanaan penerapan social distancing ini, mereka tetap masih jogging, masih olahraga segala macam. Hanya yang menjadi kontroversi di sini, ketika melakukan kegiatan olahraga. Kalau menurut Mas Yoga bagaimana Mas? Masalah penggunaan masker ketika olahraga. Sorry Mas, bisa diulangin? Nggak dengar. Penggunaan masker ketika berolahraga Mas Yoga. Oh iya, kenapa ini? Kalau menurut Mas Yoga sendiri bagaimana Mas? Untuk penggunaan masker saat berolahraga, ini saya kemarin tanya ke beberapa sumber ya, dari praktisi olahraga juga ada, kesehatan juga ada. Memang sih info resminya dari pemerintah itu kayak sumber resminya itu belum ada. Tapi dari para praktisi olahraga dan kesehatan, di saat masa pandemi ini emang memakai masker kan salah satu yang wajib, ya nggak Mas? Ya. Untuk mencegah
droplet itu sangat bagus buat mencegah kita buat kemungkinan bisa menularkan ke orang lain. Tapi kalau buat olahraga sendiri itu ada beberapa masker yang emang disarankan buat olahraga dan ada juga yang tidak disarankan buat berolahraga. Jadi lebih tepatnya buat olahraga ketika mau memakai masker ya tolong pakai masker yang benar-benar bagus dan emang itu memang khusus buat olahraga. Contohnya nih masker kesehatan yang tipis yang nempel semua ke mulut dan ke hidung. Ketika berlari pakai itu dan kemudian berkeringat itu juga tidak bagus buat kesehatan atau buat pernapasan kita karena semakin lembab masker semakin basah sirkulasi udara kita juga semakin buruk dan semakin mempersempit nafas kita itu yang bikin itu yang bisa mempengaruhi kita buat katakanlah semacam kayak entah itu pusing terjadi kesalahan saat pernapasan atau sesak nafas itu yang bikin bisa terjadi ketika menggunakan masker yang kurang tepat. Penggunaan masker. Jadi mungkin kita menggunakan face shield ya, mungkin lebih baik seperti itu ya. Iya, benar. Daripada menggunakan masker ya. Bisa kayak gitu. Terus ada satu lagi, kalau memang tidak mau untuk memakai masker, jadi disarankan buat olahraga tetap menjaga jarak. Jadi physical distancing. Misalnya olahraga bodyweight training, berat. Ada yang beberapa orang yang tidak mau memakai masker. Ya biar semuanya aman, ya lebih baik buat tetap physical distancing. Jadi kemarin juga teman-teman di Gajah juga sempat melakukan trial juga, lari memakai masker. Itu kayaknya, kemudian tidak memakai masker. Itu yang kemarin kami terapkan di teman-teman kreatif Persib juga. Dari beberapa mereka juga bilang ketika memakai masker, ketika berlari, nafas menjadi sedikit terhambat dan susah buat mengatur nafas juga. Itu ketika memakai masker yang tipis ya, yang ketika dia basah, ya udah dia lembab, jadi udara nggak bisa keluar masuk secara bagus. Kemudian ada juga yang tidak memakai masker, tapi saya sarankan buat ya kamu harus bisa jaga jarak buat teman-temannya mau. Ya, karena jadi lebih dianjurkan buat masker yang proper. Iya, karena memang anjuran dari penggunaan masker ketika suasana seperti ini rangkap 3 ya Mas, dan saya merasakan sendiri sangat tanpa olahraga pun itu sangat mengganggu pernapasan. Ya, kenapa? Bisa diulangi, Mas? Untuk penggunaan masker, ya, tentunya dengan olahraga itu sedikit mengganggu ya, seperti itu ya, Mas? Iya, benar. Jadi saya tadi baca dari Dr. Herunisa Utami dari Klik Dokter, dia itu menyebutkan bahwa hindari memakai masker yang sekali pakai, yang masker bedah itu ketika kita beraktivitas atau berolahraga. Karena itu juga semakin dia basah, lembab, semakin menghambat kita buat bernafas. Lebih baik jangan pakai sama sekali. Tapi tetap jaga physical distancing tadi. Lebih baik tidak memakai masker, tentunya dengan tetap menjaga. Benar. Dengan tetap menjaga. Iya, dengan new normal ini. Oke, Mas Yoga, ya semoga informasi-informasi seperti ini bisa menginspirasi teman-teman semua, komunitas olahraga di manapun berada, khususnya di Jawa Timur dan di Gresik, karena memang banyak pro dan kontra, tapi masih banyak pro dan kontra juga. Kita hidup sehat tentunya dengan tetap menjaga
physical distancing, benar, dan budaya dengan tetap menjaga budaya hidup sehat, dengan rutin berolahraga, makan makanannya bergizi, kemudian pola tidur yang berkualitas itu juga perlu diperhitungkan dan dijaga buat masa-masa pandemi ini. ada pesan-pesan buat teman-teman semua, Mas Yoga, di masa adaptasi new normal ini dari Mas Yoga sendiri? Mungkin untuk teman-teman semua yang mungkin lagi sekarang beradaptasi buat new normal ya. Jadi tetap saya sarankan sih, yang pertama tetap kalau bisa tetap stay at home. Jadi jangan keluar rumah ketika benar-benar bukan keperluan yang penting. Kalau emang diwajibkan buat bekerja sih oke. Tapi kalau nggak butuh-butuh amat sih, saya rasa kalau bisa untuk mempercepat penurunan kurva di Indonesia, jadi tetap stay at home, belajar dari rumah, kegiatan olahraga pun bisa dilakukan di rumah juga. Jadi intinya stay safe, stay healthy. Oke, terima kasih. Siap. Mas Yoga, sehat selalu untuk Siap. keluarga, dan selalu juga tadinya di segera selesai, karena siap. Indonesia membutuhkan sosok-sosok yang luar biasa, dan Mas Yoga bisa menularkan ilmunya ke teman-teman di sekitar. Makasih Mas Yoga. Salam olahraga. Terima kasih, Pak. Salam olahraga.